Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang terhormat Bapak Fasilitator, yang terhormat Bapak dan Ibu pengajar praktik, serta rekan-rekan CGP Angkatan 7. Izinkan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Insya Allah pada kesempatan yang pertama ini, saya Rinaldi Alfian akan berlaku sebagai coach dan rekan saya Ibu Feni Hasanti akan berlaku sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Feni. Waalaikumsalam Pak Rinaldi, apa kabar nih Pak Rinaldi? Alhamdulillah Bu Feni, bagaimana Ibu sendiri kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik, luar biasa. Ibu Feni masih menjalani aktivitas di sekolah atau sudah istirahat hari ini Bu? Kebetulan hari ini kegiatan di sekolah sudah selesai. Tadi anak-anak sudah selesai. Alhamdulillah. Ujian sekolah, Pak. Tryout ujian ya Bu ya. Bu Feni, beberapa hari yang lalu kita sempat bertemu ya Bu. Waktu itu Ibu sempat berbicara dengan saya. Ibu bilang ada beberapa problem atau masalah yang sedang dihadapi oleh Ibu Feni sendiri. Apa yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan siang hari ini sehingga tujuan dari pertemuan kita ini bisa bermakna Bu seperti itu? Iya, pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Rinaldi. Sama-sama Bu Feni. Menyempatkan waktunya untuk istilahnya berbincang-bincang dengan saya. Ya betul sekali Pak, sesuai dengan percakapan kita sebelumnya. Ada sedikit masalah di kelas ini Pak. Jadi ada satu siswa saya yang semenjak awal semester ini sudah tidak hadir di sekolah gitu Pak. Jadi seperti itu Bu ya? Ya betul. Jadi ada masalah. Menurut saya masalah kehadiran ini penting ya Pak untuk didiskusikan. Betul jadi, Bu, ya betul. Siapa tahu dari kegiatan kita hari ini saya mendapatkan pencerahan gitu Pak. Iya, solusi juga ya Bu seperti itu ya. Kemudian Bu Feni, dengan adanya permasalahan yang Ibu sedang hadapi itu, apakah apa Ibu sudah mencoba untuk mengidentifikasi barangkali apa permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut, penyebabnya apa, lalu motif sehingga anak tersebut dapat melakukan hal seperti itu Bu? Iya, saya sudah istilahnya sudah mencari apa istilahnya, ini anak kenapa kok tidak mau ke sekolah gitu kan istilahnya. Awalnya kan saya hanya WA ya Pak, percakapan di WA, kemudian anaknya bilang memang sudah tidak ingin belajar gitu kan istilahnya. Jadi dia tidak mengungkapkan apa-apa. Kemudian saya gali lebih lanjut lagi kepada kedua orang tuanya. Nah, ada komunikasi ya Bu ya? Ya, komunikasi dengan kedua orang tuanya. Ternyata kedua orang tuanya ini sedang dalam proses perceraian. Jadi istilahnya. Jadi ada masalah dalam keluarga salah satunya Ibu ya? Ada masalah dengan keluarga seperti itu. Nah kemudian selain itu saya gak lagi, akhirnya saya buat janji Pak bertemu dengan si anak ini nih. Iya. Saya tanya-tanya lagi, sebenarnya masalah utamanya apa sih gitu kan? Mungkin masalah orang tuanya itu tidak terlalu berpengaruh Pak untuk si anak. Iya, tidak terlalu dominan mungkin ya Bu ya. Ya, tidak terlalu dominan. Ternyata yang membuat dia benar-benar tidak ingin hadir ke sekolah adalah karena katanya sering mendapatkan perundungan dari teman-teman. Perundungan, iya. Ya, contoh yang paling memberatkan bagi dia adalah ketika air minumnya diganti dengan air keran yang berada di ember WC gitu Pak. Jadi istilahnya itu salah satu penyebabnya ya Bu ya. Iya betul, dia merasa istilahnya kok teman-temannya sejahat itu sama dia. Betul, gitu. Ya, akhirnya mendapat perlakuan yang tidak sesuai ya Bu ya.
Ya, istilahnya dia tidak kok bisa diperlakukan seperti itu oleh teman-temannya. Betul, ya. Nah, kemudian saya tidak lantas percaya, Betul, tapi Bu, ya. saya konfirmasi ulang kepada teman-temannya apa betul apa yang dikatakan oleh si anak ini, dan ternyata teman-temannya mengakui. Jadi istilahnya bukan alasan yang dibuat-buat gitu, bukan alasan yang Iya. dibuat-buat, atau hanya alasan saja. Nah itu salah satunya. Kemudian ternyata nih anak juga sedang ikut sebuah geng gitu. Faktor dari luar juga, ada faktor dari luar, itu pergaulannya dirasa sudah terlalu jauh ya Pak, istilahnya bermain dengan anak-anak pang yang di pinggir jalan, yang suka di pinggir jalan itu loh. Nah mereka tuh merasakan, si anak ini merasakan bahwa teman-teman pangnya itu memberikan kebahagiaan bagi dia diterima sepenuhnya oleh mereka gitu. Karena tidak mendapatkan perhatian di rumah, nah akhirnya dengan adanya perhatian dari luar, akhirnya dia lebih dominan ya Bu ya, apa Iya. merasakan ada kenyamanan dari teman-temannya seperti itu ya Bu ya. Iya, betul menurut saya pun seperti itu, dan yang saya tangkap dari pembicaraannya dia itu bahwa teman-temannya itu sayang gitu, istilahnya aku dijemput, aku dianterin, aku dikasih makan, aku nggak perlu kerja, aku nggak perlu mikirin pelajaran kayak gitu, istilahnya hal-hal itu yang membuat dia akhirnya udah aku mah nggak mau sekolah, aku mau ini aja, mau main aja. Iya betul. Jadi tiga motif itu, atau tiga penyebab itu ya Bu ya. Bu Feni, berkaitan dengan apa yang Ibu Feni alami atau yang Bu Feni dapatkan pada anak didik Bu Feni, menurut Bu Feni apakah Bu Feni ada strategi tertentu Bu agar permasalahan yang Ibu hadapi ini bisa teratasi Bu? Nah, kira-kira ketika Ibu melakukan strategi tertentu, kira-kira apakah membutuhkan waktu yang lama, atau Ibu mengalokasikan waktu tertentu untuk mencoba menerapkan strategi tersebut Bu, seperti itu? Ketika masalah ini hampir 1 bulan ya istilahnya, saya berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah. Sekitar 1 bulan ya Ibu ya? Ya, sekitar 1 bulan saya mendiskusikan dengan Ibu Kepala Sekolah. Maksudnya setelah saya berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan si anak, kemudian kata Ibu Kepala Sekolah, ya sudah, beliau menyerahkan sepenuhnya kepada saya, mempercayakan sepenuhnya kepada saya untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian akhirnya saya istilahnya mencoba untuk memberikan ide Ibu, bagaimana kalau misalkan si anak tetap di rumah, tapi saya memberikan pelajaran melalui online. Oh, seperti itu online. Salah satunya Ibu ya. Iya betul. Kemudian oleh Ibu Kepala Sekolah disetujui dengan catatan bahwa jika ada ujian, jika ada tryout, jika ada kegiatan yang memang untuk berbicara dengan si anak ya Pak. Akhirnya saya berbicara dengan si anak, membuat jadi dulu Pak, si anak ini tidak setiap hari ada di rumah. Iya betul Bu. Iya. Ketika anaknya benar-benar ada di rumah, mamanya telepon dengan saya biasanya, Bu, dediknya ada di rumah. Saya langsung ke rumahnya, langsung berbicara, menawarkan solusinya. Awalnya saya tetap inginnya dia tetap datang ke sekolah setiap hari, namun sepertinya hal tersebut sangat-sangat ditolak oleh si anak. Akhirnya saya bilang, ya udah, bagaimana kalau Glady tetap sekolah tapi sekolahnya online, gitu. Kirimin link untuk belajar setiap harinya. Betul. Berarti Ibu menawarkan ada sebuah solusi yang setidaknya tidak memberatkan juga ya Bu ya ke anak didik Ibu, seperti itu. Yang pada intinya solusi tersebut bisa memunculkan motivasi dia dalam belajar ya Bu ya. Iya betul. Kemudian saya juga berpikir untuk istilahnya mungkin ya Pak, istilahnya
dalam seminggu itu kan kebetulan di sekolah saya itu sekolah hanya dari Senin sampai Jumat. Jadi Iya. hari Sabtu itu mungkin saya akan istilahnya bertandang ke rumahnya. Iya, betul. Dengan perjanjian ya, istilahnya dengan perjanjian, karena ya itu dia tidak setiap hari ada di rumah gitu. Jadi Berarti kalau untuk jarak ke memberikan rumah, istilahnya ada, iya, Iya. dekat Pak, dekat dengan dekat, sekolah. Bu, dekat ya. Iya, Berarti, dekat dengan sekolah. Makanya istilahnya saya sedih gitu kalau Pak, Iya. dekat dengan sekolah, tapi dia nggak mau datang gitu. artinya padahal secara jarak dekat ya Bu ya, seharusnya tidak menghalangi Iya, betul. siswa tersebut Betul, untuk betul sekali. mau ke sekolah ya Bu ya. Iya. Iya, betul, betul. Ya itu dia Pak. Nah Ibu, Jadi iya. itu rencananya paling saya bangun komunikasi aja Pak, insya Allah. Komunikasi ya Bu, betul. Komunikasi dengan orang tuanya agar si anak ini ketika ujian itu mau hadir gitu istilahnya. Iya, Gitu iya. aja. Nah, Iya, baik Bu itu Feni. sih rencana Berarti itu, saya sih. iya, iya. Itu termasuk salah satu cara mengantisipasi juga Ibu ya, kemungkinan-kemungkinan. Iya, betul. Tadi yang seperti Ibu katakan, seandainya tidak berkenan untuk datang ke sekolah, berarti kan Ibu memberikan sebuah solusi dengan memberikan kelas secara online ya Bu ya, seperti itu. Iya, Nah, betul, kemudian Bu Feni, setelah Ibu melaksanakan beberapa langkah-langkah tersebut yang tadi sudah Ibu lakukan, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang aksi Ibu lakukan, Bu? Yang pasti istilahnya saya juga tidak boleh lalai ya Pak. Saya sudah Betul, Bu, berjanji iya. istilahnya Betul, iya. Kepada dia untuk memberikan soal secara online. Nanti saya Iya. pun harus gitu, Komit ya, Bu ya. untuk memberikannya, ya komit. Iya, Saya iya, harus betul, komit. betul, ya. Kemudian saya pun harus ya itu Pak, tetap berusaha membangun komunikasi gitu. Komunikasi Jadi, ya Bu, istilahnya, pada intinya Bu ya, ada komunikasi karena, yang baik. Ya, karena istilahnya dengan komunikasi menurut saya bisa membuat si anak ini tahu bahwa saya hadir untuk dia gitu. Kemudian Bu Feni, setelah Ibu mencoba untuk komitmen terhadap rencana aksi yang Ibu lakukan, Ibu kan berada di lingkungan sekolah ya Bu ya, yang pastinya ada pimpinan, ada rekan-rekan, atau ada warga sekolah. Nah, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Alhamdulillahnya saya memiliki ibu kepala sekolah yang sangat-sangat mensupport saya, istilahnya selalu tetap diingatkan, Neng, bagaimana, apakah si anak ikut ujiannya gitu. Saya juga mengajak kerjasama guru-guru bidang studi Pak. Oh gitu Bu. Jadi Ya. agar mereka pun mau istilahnya atau tinggal titip ke saya deh tugasnya gitu, nanti saya yang berhubungan dengan si anak itu. Jadi Iya. istilahnya meskipun dia ada di rumah, dia tetap mengerjakan tugas walaupun mungkin tugasnya sedikit berbeda dengan Iya, teman-teman betul. lainnya. Yang terakhir Bu, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu? Ya tadi kan sudah ada beberapa yang saya tanyakan, terus sudah ada beberapa yang Ibu paparkan. Nah kira-kira adakah tindak lanjut dari sesi coaching ini? Hasilnya ya Pak, istilahnya Betul, Bu, kalau iya. ya hasilnya si anak ya itu sesuai dengan komitmen awal mau datang ke sekolah ketika ada ujian, ada ulangan, ada kegiatan yang memang harus melibatkan si anak datang ke sekolah. Meskipun agak sedikit terlambat, meskipun harus didampingi oleh orang tuanya. Jadi si anak ini nggak mau Pak kalau datang tuh sendiri. Jadi harus ada orang tuanya yang mendampingi dia. Dan dia pun tidak mau, memang dari awal tidak mau satu kelas, satu ruangan dengan teman-temannya. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya saya bilang, yang penting hadir gitu kan. Yang penting mau hadir di sekolah, mengikuti kegiatan sekolah, itu saja. Yang terakhir Bu, anggaplah misalkan Ibu sudah menerapkan rencana aksi Ibu. Nah, kira-kira ada tidak Bu, apa ada perbedaan Bu setelah Ibu menerapkan rencana aksi Bu, dampak dari yang rencana Ibu lakukan seperti itu? Alhamdulillah sangat berdampak ya Pak. Ya istilahnya meskipun si anak tetap tidak mau datang ke sekolah, berkumpul dengan teman-temannya, tapi kan dia masih mau istilahnya mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ya, alhamdulillah Bu ya, masih ada kemauan Bu ya. Ya, alhamdulillahnya masih ada kemauan lah istilahnya, masih bisa mau terlibat gitu Pak.
Betul Bu ya. Memang itu yang sangat kita harapkan ya Bu ya. Oke. Iya betul Pak. Baik Ibu Feni, Alhamdulillah hari ini menurut saya hari yang sangat luar biasa sekali. Saya bisa sharing dengan Ibu Feni, saya bisa paham dan tahu permasalahan apa yang sedang Ibu Feni lakukan. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Semoga Ibu Feni sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.